Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wa ansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu innallaha qarana as-salata biz-zakat fi kitabihi faqala wa aqimus salata wa atuz zakat. Wajhul nabni bainahuma anna salata haqqullah waz zakata haqqul ibadi. Fal wajibu mura'atuhuma bi amrillahi ta'ala wa marji'u jami'il ibadati ila hadaini. Fas-salatu ibadatun badaniyah waz zakatu ibadatun maliyah. Ila akhirih. Shadaqallahul adzim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalibal ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang makrunan kita anjim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qarana sholata, qarana ayat nadmi, meruntutkan dalam satu ayat di dalam kitab Allah antara sholat dan zakat di dalam satu kalimat, dalam satu runtutan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kenapa kok Allah meruntutkan di depannya wajhun nadmi bainahuma anna sholata haqqullah? Nah, kenapa Allah meruntutkan ada kalimat sholat, ada kalimat zakat? Nah, sehingga ketika satu orang, seorang mukmin yang sholatnya rajin, ibadahnya betul, tapi seumur hidupnya tidak pernah melaksanakan zakat, itu belum sempurna. Atau sebaliknya, ada orang yang zakatnya luar biasa, kesana kemari infaknya nggak pernah ketinggalan, tiap musola, tiap majlis, tiap masjid dia sumbangkan, tapi sholat telok. Nah, itu juga belum sempurna, karena kata Allah aqimus sholat wa atuz zakat, sempurnakan. Gitu ya. Jadi tidak sempurna seseorang. Makanya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi ka'afah. Ternyata kita disuruhkan oleh Allah untuk menjadi seorang Islam
masuk ke agama Islam itu secara kafah, keseluruhan. Jangan setengah-setengah kayak tadi. Kita boleh sholatnya rajin, tapi kita nggak mau mensisihkan sebagian harta kita di jalan Allah. Bahkan kalau ada kita ketibaan, kita diberikan rezeki oleh Allah untuk menunaikan zakat wajib kita, yang sering kita bahas bahwa kalau uang mahar berupa 1 juta itu bukan milik kita semua, Pak. Ada hak orang lain. Jikalau kita makan, itu akan menjadi penyakit, bahkan akan menggerogoti harta yang kita miliki, Pak. Bukannya disimpan bahkan nambah, tapi mengurangi. Nah, pada hakikatnya ketika orang berzakat di jalan Allah, itu menurut logika hitungan manusia kurang, tapi menurut hitungan Allah akan diturunkan berkah. Mana berkahnya? Yang ada akan tersimpan, akan disimpan oleh Allah baik, bahkan bakal dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Itu salah satunya janji Allah kepada orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, laksanakan zakat. Terus tanda di sini annas sholata haqqullah. Sesungguhnya salat itu hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjalankan salat ini semata-mata perintah dari Allah, kita menjalankan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zakat, wa zakata haqqul ibad. Nah, sedangkan zakat ini hak untuk hamba-hamba Allah. Gitu ya. Makanya ada hadis mengatakan ketika ada manusia, memang bagus ketika infak dia mendengarkan nasihat para ulama. Kalau kita menginfakkan sebagian harta kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat ganda. Ketika kita infak ditunggu sama kita, Pak. Nah, emang baik, cuma jangan ditunggu. Kenapa? Para ulama mengatakan ketika orang melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan, berinfak sedekah, itu balasannya tidak cukup hanya diturunkan di alam dunia. Sebab alam dunia ini dohirnya doang Pak kelihatan besar, tapi tidak cukup untuk membalas amalan orang-orang yang melakukan amal soleh. Tidak cukup, Pak. Makanya nanti akan dibalasnya di akhirat. Akan ketemu tuh untuk orang-orang yang berinfak, gitu ya. Nanti di alam akhiratnya akan ketemu dengan sedekah-sedekahnya. Orang yang rajin bersedekah akan ketemu dengan sedekahnya. Bahkan nanti di alam barzah dia ditemani dengan amalan-amalan solehnya, Pak. Gitu ya. Kalau misalkan ini orang rajin waktu di alam dunianya beramal soleh, gitu ya, tidak pernah meninggalkan hak Allah, tidak pernah meninggalkan hak kepada hamba-hambanya. Nah, ini akan ditemani oleh amal-amalannya, yang merupakan amalannya waktu di alam barzah itu merupakan orang yang sangat wangi, yang spiritual ketika kita dilihat. Gitu ya, ada sebel itu kelihatan, gitu ya. Nggak bosan-bosan kita memandangnya, sehingga ditanya oleh kita, wahai fulan, ente siapa? Kok ada di sini? Aku ini amalanmu, kata si amal kita ini. Aku yang akan menemanimu ketika kamu ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Itu malaikat mungkar nakir kan kalau orang yang balaga juang, Pak. Itu pertanyaannya aja albatang goletek hilangnya nyamper saking galaknya pertanyaan daripada mungkar nakir. Nah, kalau untuk orang yang menemaninya seperti itu amalan soleh, kita akan menang. Gitu ya. Nah, inilah. Jadi di sini hakul ibad dan hakullah dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terus fal wajibu qira'atuhuma bi amrillahi ta'ala. Yang wajib kita meraksa runtutan daripada perintah Allah, salat dan zakat bi amrillah, semata-mata perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala wa murji'u jami'il ibadati ila hadaini. Nah ternyata as-sholatu ibadatul badaniyah. Nah dikatakan di sini ternyata sholat itu yaitu ibadah bangsa badan. Jadi kita kan ketika sholat Allahu Akbar dari mulai takbiratul ihram sampai ila akhirih assalamualaikum warahmatullah itu ternyata ibadah bangsa badaniyah. Itu ibadah bangsa badaniyah. Apa badaniyah ini? Jasad kita, seluruh jasad kita itu terlibat. Makanya tidak sah, bahkan jangan percaya ada orang umpamanya saya sudah sholat tadi tapi gak kelihatan ungked-ungkedan udah tadi di hati ulah dengar apa sesolatan. Kenapa tuh? Atas sholat itu badaniyah. Sholat itu bangsa badan, jasadnya itu harus terlihat, ketika takbirnya harus terlihat, rukuknya harus terlihat, bahkan ketika sebelum sholatnya pun harus bersuci, gitu ya, harus lengkap persyaratan sebelum melaksanakan ibadah sholat, gitu ya, harus suci daripada hadas kecil, hadas besar dan lain-lainnya. Nah sebelum melakukan ibadah sholat, ketika melakukan Allahu Akbar ila akhirih sampai assalamualaikum warahmatullah, itu bisa dikatakan orang tersebut melakukan ibadah sholat, gitu ya. Inilah di sini as-sholatu ibadatul badaniyah. Nah sedangkan waz-zakatu ibadatun, zakat pun sama ibadah, tetapi ibadahnya maliyah, bangsa harta, gitu ya. Makanya ada dikatakan dosa-dosa itu terbagi-bagi, Pak. Tidak semua yang bisa hilang dengan sholat, tidak semua dosa itu bisa hilang karena zakat, tidak. Bahkan dikatakan, Pak, keistimewaan orang yang gemar datang ke majelis taklim, ini satu orang ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zakat, bahkan tidak bisa dihapus dengan naik haji. Tapi ini dosa bisa dihapus, bisa hilang, bisa kifarat itu dosa. Karena itu orang datang ke tempat majelis taklim mendengarkan nasihat para ulama, itu hilang seketika, Pak. Karena manin takola, sering disebutkan manin takola dia ta'allamal ilma, gitu ya, mengintikal. Ada orang yang bertujuan untuk ke tempat majelis taklim, ghufirallahu qabla ayyahtuwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum itu orang menginjak kakinya ke tempat menuju tempat taklim. Masya Allah, sebelum diinjak Allah udah ampuni itu dosa-dosanya. Makanya kalau saya ulangi riwayatnya tuh, kalau ada orang yang udah niat bahkan dari sore pula, malam Selasa nih taklim, dia udah mempersiapkan mau udah niat mau ngaji, kenapa sebelum maghrib umpamanya ada halangan, udurnya ini udur syarat, gitu ya, udur mendadak, entah karena keluarga, entah dengan kepentingan yang lain, tapi dia udah niat dari sore. Nah itu gimana? Itu niatnya, dengan niat tersebut itu udah dapat ganjaran taklim meskipun tidak datang ke tempat. Tapi jangan makmak. Apa makmak? Jangan sengaja gitu ya. Kalau niat dia buruk tapi datang manto, padahal ada kesempatan. Nah itu harap jatah ke depan. Semua lain dilepas ini hanya niat. Nah tadi juga tidak cukup dengan niat, tadi bangsa badaniyah dan maliyah. Jadi sholat juga tidak cukup ternyata para jemaah untuk cukup dengan niat aja, tapi bari ngopi niat sholat, tapi jasad mah bari ngopi, nah itu tidak sah. Itu dulu pernah ada kan ya keyakinan semacam itu. Nah kalau misalkan ada orang yang aku sholat mah cukup dengan niat aja, Allah mau tahu ini. Nah jawab oleh kita, Pak. Oh berarti ente
kalau mau makan itu jangan ngambil nasi, jangan ngambil lauk, cukup lihat deh hayang dahar tuh masuk ke dalam gitu ya. Nah inilah, jadi untuk pemahaman semacam itu sangat melenceng. Makanya di sini dikatakan was-sholatu ibadatun badaniyah wa jami'ul ibadati yang qasimu ilaihima. Nah, adapun seluruh ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya yang qasimu ilaihima, itu dibagi ilaihima antara sholat dan zakat. Walidha kila salasu ayatin. Nah, dikatakan 3 ayat nuzilat muqaranatin bisalasin la yuqbalu wahidatan minha bighairil ukhra. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala ada 3 ayat, Pak. Ada 3 ayat yang ketika kita melaksanakan hanya salah satu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana salah satunya? Awaluha qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat, yang tadi yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan. Ayat yang pertama aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, makanya tadi kalau ada orang yang sempurna dari masalah ibadah sholatnya, tapi seumur hidup nggak pernah zakat, naudzubillah. Nah itu tidak sempurna, tidak akan diterima bahkan, naudzubillah. Nah bahkan sebaliknya, zakatnya rajin, infaknya rajin, tapi belum pernah tidak pernah sholat, itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sempurna mana? Kita laksanakan sholat rajin, zakat, infak kita itu kalau selagi ada, zakatkan, infakkan harta kita. Pak Ustadz, saya mah namanya juga manusiawi, nggak bisa gede kayak orang lain. Udah, yang mana ikhlasnya aja. Sebab Allah tidak melihat besarnya, Pak. Allah melihat keikhlasan kita, gitu ya. Mendingan kena 100.000 ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas itu, Pak. Gitu ya. Gitu, saya nggak tuh ngomong itu. Mendingan 100.000 ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Atau aja dibandingkan enak ya, teman Pak. Gitu ya. Jadi yang Allah lihat itu keikhlasannya. Dan buat apa zakat 2.000, 2.000 seminggu kata tetangga. Ih, harus jaga. 2 minggu dia ngomong ke tetangga, tadi udah zakat. Kok infak dan sholat turun 50.000 seminggu dia ngomong baik. Nah itu belum ikhlas sudah. Tarifnya ikhlas, sederhananya ketika tangan belah kanan ngasih, usahakan tangan kiri tidak tahu. Nah itu tarif ikhlas. Cukup kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau misalkan kita ingin dapat mengharapkan balasan, boleh saja, tapi jangan terlalu ditungguin kayak nungguin paket tadi imah. Maghrib udah sedekah, isuk-isuk ditungguin panen dari ngopi. Mana cek ustaz cina dibalas tentang ayat baik. Udah gitu panen. Jangan ditungguin. Sebab apa? Tadi takribnya dunia itu sangat hina. Kalau kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal muat ini, Pak. Balasan kebaikan kita ditemukan oleh Allah di alam dunia. Gitu ya. Nanti yang bakal ditemukan oleh Allah ketika kita sudah sampai di alam akhirat. Pasti itu akan ketemu semua amalan-amalan kita waktu di alam dunia. Gitu ya. Inilah ayat yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakat. Faman sholata wa lam yu'addi zakata lam yuqbalu minhu shalah. Masya Allah. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tapi tidak pernah menunaikan zakat, maka sholatnya tidak diterima, kata ulama. Masya Allah, diterima. Fasaniyatu qauluhu ta'ala, nomor kedua, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Mana tafsirannya? Faman atau Allah walam yuti'ir rasula lam yuqbal minhu itaatullah ta'ala. Maka barang siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak mencintai Rasul, tidak mahabbah kepada Rasul, maka itu taat kepada Allah tidak diterima.
kita taat kepada Allah tapi tidak tidak taat kepada perintah Rasul, percuma. Taat kepada Allah kita tidak diterima. Contoh, makanya yang sudah rajin ibadah sholat 5 waktu, tingkatkan kualitas ibadah kita, belajar dari rawatib sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul. Kalau misalkan umpamanya sholat maghrib kita sudah rajin, belajar ba'diyah maghrib. Udah bisa kita ba'diyah maghrib, terus ke sholat isya. Sholat isya kita sudah rajin, belajar qobliyah isya. Udah qobliyah isya, lagi ba'diyah isya. Udah ba'diyah isya, kalau bisa sholat witirnya Pak. Gitu ya, sholat witir. Nah nanti diajarkan tuh oleh Rasul juga termasuk sunnah-sunnah Rasul, laksanakan sholat tahajud. Itu semua sunnah Rasul. Makanya kalau seumur hidup orang hidup di alam dunia, jangan pernah manggih tahajud acan aku gitu teka hati gawe nongka cina di alam dunia, kata Rasul. Masya Allah. Makanya ini yang disebutkan taat kepada Allah. Sholat 5 waktunya mah rajin, tapi sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul itu tidak pernah dilaksanakan. Nah itu taat kepada Allah tidak akan diterima. Nah makanya saya pernah ketemu satu riwayat, satu khasiat, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, dan yang rakaat pertama dan keduanya itu dia itu membaca alam nasrah dan alam tarot, maka akan dibalas oleh Allah pecel. Pada waktu itu apa balasan dari Allah? Akan diberikan kesehatan zahir batin. Qobliyah subuh Pak. Jadi sesudah muadzin adzan subuh, as-shalatu khairun minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, jangan dulu sholat wajib. Gitu ya, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau enggak sholat sunnah fajar, ya sama. Nah itu runtutannya. Yang penting jangan lihat sholat tahajud aja, soalnya udah nggak maksud waktu itu ya. Nah itu qobliyah subuh dan sholat fajar sama. Yang penting tadi baca alam nasrah dan alam tarot. Nah itu insya Allah akan disehatkan dohir batinnya. Bahkan akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur yang berkah. Untuk orang yang rajin melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, insya Allah. Jangan dulu sholat, dia jangan dulu sholat wajib. Nah, habis sholat subuh tidak ada kesunahan yang lain, hanya disuruh untuk berzikir sampai munculnya matahari. Ada nggak tuh orang kampung Jawa tuh? Nggak ada. Wa ilaikal masir, kabur. Kabur kayak es sedang, masya Allah. Gitu ya. Padahal mewarisi kemiskinan itu pemaaf. Jadi tak usah kesan baku gue kepanan, gitu ya. Ngesubuh mulai jasa es. Ih, masya Allah. Padahal itulah orang yang selepas sholat subuh tidur, yurisul fakro, mewariskan kemiskinan gitu, mewariskan kepakinan. Maka kalau kita belum sanggup pikir, gitu ya, pikir itu sanggup cina Pak Ustaz cangkel, ya olahraga lah minimal, yang penting jangan tidur, menghindari keterangan yang itu dong. Tapi kalau bisa pikir, banyak pikir, gitu. Diajak sama imam tuh kalau bisa, gitu ya. Ini maka kadang imam datang aja, atau jamaah lagi, wah ini kan masih mereka, musola apa gitu ya. Nah inilah, jadi tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya belum bisa melaksanakan 5 waktu, usahakan 5 waktu jangan ketinggalan. 5 waktu udah top chair, tambah dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Gitu ya, qobliyah ba'diyah udah mantap, laksanakan sunnah yang lain, tahajud, duha. Insya Allah orang semacam itu akan termasuk orang yang ati Allah wa atiur Rasul. Maka balasannya akan dimasukkan fi jannatin na'im, di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh kenikmatan, insya Allah.
Faman atau Allah walam yuta'ir rasul lam yuqbal. Nah, makanya kalau ada orang yang hanya ngumpul, maaf misalkan, baca sholawatnya setengah malam kok, tapi subuh ketinggalan umpamanya, nah itu termasuk maksud lam yuqbal atau Allah tidak diterima taatnya kepada Allah. Gitu. Cuma mulai dicawan di bapak-bapak akhirnya itu mah baca sholawat, baca malam aja setengah malam, tapi subuhnya udah omongan, belum dikasih hidayah kali udah. Terus mudah-mudahan kata yang baik baca sholawat Pak gitu ya, daripada itu sama sekali gitu ya. Tapi kalau di sini ditegaskan tuh oleh ulama, kalau ada yang imannya sebelah hanya hati Rasul, tidak iman kepada Allah yang tadi seperti saya ceritakan, waktu setengah malam baru masya Allah baca sholawat, tapi subuh makareva. Nah ini yang tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seterusnya wasali satu qauluhu ta'ala anishkur li wali walidai. Harus syukur kalian semua li kepadaku kata Allah, wali walidaika dan kepada ibu bapakmu. Apa maksudnya? Faman syakarallaha ta'ala walam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu syukrahu. Nah, yang dimaksud di sini barang siapa yang syukur kepada Allah tapi tidak syukur kepada kedua orang tua, itu syukur kepada Allahnya tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takrif syukur anishkurli wali walidaika, kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur melaksanakan kewajiban kita kalau jadi orang tua. Gitu ya. Makanya dikatakan kalau ada anak yang doraka kepada orang tua ibu bapak, itu kata Rasul, jangankan masuk surga, mencium aroma surganya pun tidak akan pernah. Masya Allah. Itu salah satunya orang yang doraka kepada ibu bapak, yang menyakiti ibu bapak, bahkan sampai keluar air mata ibu karena kelakuan anak kamu jadi orang tua. Awas, untuk pemuda khususnya yang masih ada orang tua, hormati ibu bapak kita. Lakukanlah, perlakukanlah orang tua itu seperti raja, maka niscaya milik rezeki kita itu akan seperti raja-raja. Bukan dari hadis, dari status WA ya teman-teman. Gitu ya. Nah itulah kenapa keramat yang paling berharga itu doa orang tua. Makanya pernah kita bahas, kalau kita jarah ke mana, jarah ke Wali Songo, jarah ke Banten, ke Cilongok dan lain sebagainya, tapi tetap ke kedua orang tua kita menyepelekan, menyakiti hati orang tua, itu doa wali nggak bakal nempel kan, nyangsang gitu. Kenapa? Karena tersendat doa kedua orang tua. Maka runtutannya bukannya saya melarang untuk jarak jauh, silahkan, tapi utamakan ke orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita masih ada, datang ke orang tua kita, Pak doain, ini kami mau jarah ke Wali Songo, ke Madura, doain yang maya gitu dulu, minta doanya. Kalau udah nggak ada, kita ziarah dulu ke orang tua kita sebelum ziarah ke jauh, gitu ya. Itulah runtutannya. Itulah. Jadi faman syakarallaha ta'ala walam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu syukrahu. Jadi tidak akan diterima syukurnya seseorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala jikalau itu orang masih benar menyakiti hati kedua orang tua. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mana'a nafsahu an khamsin mana Allah Ta'ala khamsan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang mencegah dirinya daripada 5 perkara, maka Allah akan mencegah 5 perkara tersebut datang kepada dirinya. Mana? Salah satunya al-awwalu
Man mana'az zakata min malihi mana'allahu hifdha malihi minal afati. Nomor pertama, barang siapa yang mencegah dirinya untuk menunaikan zakat daripada sebagian hartanya, maka Allah akan mencegah meraksa hartanya tersebut daripada mara bahaya. Ada orang yang depositnya luar biasa, disimpannya bukan di bank, di rumahnya sendiri, berapa 100 juta. Udah disuruh sama Bapak itu depositnya zakatin itu, bukan uang lu semua, nggak denger. Ngapain zakat itu mau Ustaz aja pengen dikasih, nggak mau. Akhirnya apa? Allah turunkan musibah, kebakaran luar biasa, duitnya yang 100 juta, kamu lupa deh. Minal afati. Allah akan hilangkan daripada meraksa hartanya itu daripada panca bahaya. Atau contoh yang lain, dia menyimpan uangnya di tempat yang tidak mungkin kena colong, tidak mungkin kena kebakaran di bank, tapi dia tidak pernah menunaikan zakat wajibnya. Jangankan zakat sunnah, zakat wajibnya pun tidak pernah dikeluarkan. Allah turunkan musibah, apa? Penyakit. Tidak besar penyakitnya, cuma tidak diberikan hidup seminggu. Itu ya, Masya Allah. Hidup seminggu orang itu kekolesehan dan tempat. Ya Allah, uangnya 100 juta. Akhirnya apa? Didatang ke rumah sakit terdekat. Kata rumah sakit, ini mah harus dibawa ke Cipto. Dibawa ke Cipto, biayanya 50 juta semalam. Itu semua habis harta bendanya gara-gara ngubaran tuh bisa hidup. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah makanya jangan sampai tuh ya harta kita hifdha malihi minal afati, harta kita dihilangkan rasanya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panca bahaya. Gitu ya. Wasani man mana al asyra mimma yakhruju minal ardi mana Allah taala al barakata min kulli kasbihi. Yang nomor kedua, barang siapa yang mencegah daripada apa? Daripada perpuluhan, mimma yakhruju minal ardi, daripada yang dikeluarkan, yang dikeluarkan daripada bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan daripada sudut-sudut pengkasabannya. Ini apa perpuluhan di sini, Pak? Kita punya gaji satu hari, yaitu yang seperti saya tadi dikatakan, punya milik gaji itu 100 juta umpama. Perpuluhan di sini itu bukan milik kita semua, 100.000 minimalnya. Itu misalkan tidak dikeluarkan oleh dia minal ardi, maka akan dihilangkan oleh Allah keberkahan daripada pengkasabannya. Gitu ya, gaji besar. Ada orang yang gajinya besar tadi sehari 1 juta. Tapi dia tidak ingat akan perpuluhan ini, dia tidak mengeluarkan perpuluhan itu, maka Allah akan mencegah daripada dirinya keberkahan. Tidak ada keberkahan di dalam diri. Gaji 1 juta, yang digaji hari ini besok habis. Gara-gara apa? Hilang keberkahan. Nggak tahu itu uang kemana larinya ya. Dia perasaan buat tadi masih megang, tapi sekarang udah nggak ada, udah dihilangkan keberkahan. Gitu ya. Min kulli kasbihi, daripada sudut-sudut pandang pengkasabannya. Gitu ya. Ada orang umpamanya gitu ya, tidak diberkahkan ini, dicabut keberkahan daripada pengkasabannya, ia terkaur umpamanya. Ini orang kasabnya itu berdagang, gitu ya. Dia sehari dapat 200 sampai 500 ribu, tapi lupa akan perpuluhan. Perpuluhan ini sebagian, bukan sebagian, bahkan perpuluhan, Pak. Perpuluhan itu receh-recehnya 5 ribu, 10 ribu. Itu asyrah namanya, perpuluhan.
dia lupa akan itu tuh, maka akan dicabut keberkahannya. Ongkos si ngewaru berdagang tapi tiap hari ngutang BKKG. Nah itu dihilangkan keberkahannya. Bukannya untung malah buntung. Gitu ya. Inilah. Wasalisu man mana as-sadaqata mana Allah Ta'ala anhul afiyah. Nah ini. Nomor ketiga, barang siapa yang mencegah dirinya daripada sedekah, maka Allah akan mencegah daripada dirinya apa? Al-afiyah, yaitu kesehatan daripada dirinya. Nah, jadi afiyah itu sehat, sehat wal afiyah. Akan ada yang disebut sehat. Sehat itu hanya jasmani. Afiyah jasmani dan rohani. Rohaninya sehat, jasmaninya sehat. Itu yang dinamakan afiyah. Makanya istanzilur rizqa bikasrotis sodako. Nah, ada yang menyebutkan seperti ini. Kalau kita ingin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin-rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Karena dengan bersedekah bisa menunjang bisa menunjang keinginan-keinginan kita, baik itu keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Gitu ya. Bahkan ada satu riwayat, mudah-mudahan ada keberkahannya. Ada satu teman, dia sudah rumah tangga lebih daripada 20 tahun, Bang. Itu diberi anak. Dan itu kasih keturunan, belum dikasih anak, 20 tahun rumah tangga. Masya Allah. Jelma belum apa? Gitu ya. Nah, dia melihat ini istanzilur rizqa bi kasratis shadaqah. Akhirnya bertanya kepada guru termasuk teman, udah gini aja. Ente niatan, ini kan kemarin tuh bulan Maulid. Ente niatan mengadakan Maulid. Niatan dengan keberkahan bulan Maulid, sedekah di bulan Maulid. Ente niat ingin dapat rahmat dari Allah, ingin diwujudkan diijabah doa ente, ingin punya keturunan. Niat seperti itu. Lurus dia niat sedekah. Habis berapa? 400 juta. Masya Allah. Didatangkan tuh kiai beratus santri, sehingga yang datang jamaah puluhan ribu. Ada 400 juta banyak. Sehingga sudah bereslah. Gitu. Akhirnya alhamdulillah diijabah itu doa. Nggak lama, berselang 3 bulan, itu beliau dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih anak. Tapi anak daripada istri yang kedua, kawin dulu, gitu ya, bukan istri yang pertama. Tapi benar diijabah oleh Allah. Tapi gitulah istri kedua, masya Allah. Nah inilah, jadi istanzilur rizqa bikasrotis shadaqah ternyata. Nah maka kalau kita ingin memancing ikan besar, itu umpannya juga kan harus ikan yang rada besar, kan? Gak mungkin kita umpannya umpan cacing, yang didapat ikan hiu, gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Jadi secara logika, istanzilur rizqa bikasrotis shadaqah, jikalau kita ingin memperbanyak rezeki kita, pancing rezeki kita itu dengan bersedekah. Gitu ya. Inilah. Jadi kembali al-afiyah termasuk meminta kesehatan kita kepada Allah daripada dengan melaksanakan sedekah. Warabi'u man mana ad-du'a li nafsihi mana Allah Ta'ala anhul ijabah. Nomor keempat, barang siapa yang menyegah kepada dirinya untuk berdoa sehari-hari tidak pernah berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegah daripada dirinya ijabah. Ya jelas, orang yang tidak pernah berdoa jelas tidak akan dikasih ijabah. Orang yang berdoa insya Allah akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Itu ya, selepas sholatil maktubah, selepas sholat 5 waktu berdoa kepada Allah. Itu ya, tuntutan doa. Kalau kita bisa bacanya, baca dulu puji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, baca sholawat kepada Rasul
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minta ampunan doa kita dan kedua orang tua kita. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, sesudah doa tersebut silakan bentangkan doa kita, Pak, apapun itu kepada Allah. Gitu ya. Nah, makanya tadi tuh kalau kembali di waktu sepertiga malam itu sama waktu diijabah doa jam 3, setengah 3, jam 3 bangun selepas sholat tahajud berdoa tadarruk kepada Allah sampai subuh, Pak. Masa sih satu pun doa nggak ada yang diijabah oleh Allah? Pasti satu mah ada doa yang diijabah oleh Allah. Kalau mau percaya rasakan malam ini. Gitu. Ya, dari jam 3 sampai subuh. Ini subuh juga jam 4 lewat ya Bapak dia. Jam subuh lagi sejam. Gitu ya. Kalau nggak bisa pikir atau apa ya Allah. Nggak bisa Arab Pak Ustaz, bahasa kita aja udah. Gitu ya, bahasa kita aja. Ya Allah, susah amat ini ya Allah. Gitu. Coba tuh, ya Allah, pengen usaha di mana baik. Itu nggak apa-apa. Asal udah gandeng-gandeng, udah gandeng itu anak pemajikan, isim gitu ya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya khusyuk tadarruk. Gitu. Warrabi'u man mana'a du'a li nafsihi mana Allah Ta'ala al-ijabah. Nomor terakhir, wal khamisu man mana'a al-hudura ma'al jamaah mana Allah Ta'ala kamalal imani fala yakunu imanahu kamilan. Yang terakhir, barang siapa yang mencegah dirinya daripada hadir ke tempat berjamaah sholat, maka Allah akan mencegah apa? Kesempurnaan iman. Fala yakunu imanahu kamilan. Disebutkan oleh Allah imannya itu orang tidak sempurna. Untuk orang yang mencegah dirinya tidak pernah hadir ke tempat sholat berjamaah. Itulah pentingnya kita untuk rajin sholat berjamaah. Gitu ya, 5 waktu. Kalau kita belum sanggup 5 waktu, seminimalnya maghrib, isya, subuh mah itu harus dinamain, Pak. Gitu ya. Nah, kalau bisa 5 waktu. Kenapa tadi kalau mencegah lah sholat di imah juga sama ini di rumah usolli fardhu dhuhri, di musola usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar lagi sarua. Nah, kalau untuk orang yang mencegah dirinya daripada berjamaah, maka apa? Kamalil imani, maka Allah akan mencegah kesempurnaan imannya, sehingga disebutkan fala yakunu imanahu kamilan. Maka tidak disebutkan kesempurnaan iman seseorang jikalau dirinya tidak mencegah daripada dirinya untuk melaksanakan berjamaah sholat 5 waktu. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, kita diberikan keistiqomahan. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Bibarakati umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.